Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 75-30 juta RMB. Melihat Thomas Kin begitu antusias, Andrei juga tidak baik memukul dia. Tentu saja, Andrei sama sekali tidak kepikiran, Thomas Kin tidak bersiap-siap menghabiskan 1 sen uang pun, masih mau mengambil pabrik ini. Kembali ke rumah. Thomas Kin menelepon Weston Meng. Weston Meng menyatakan bahwa sama sekali tidak perlu khawatir tentang masalah pabrik Dragon. Dia bisa menyiapkan 100 juta rem modal kerja untuk berinvestasi di pabrik Dragon dalam 3 hari. Hutang belasan juta rem saja bisa jadi masalah hidup mati terhadap sebuah pabrik, tetapi bagi perusahaan besar Meng, hanya investasi yang sangat biasa saja. Ngomong-ngomong saudara senior, Vivin menaruh sebuah hadiah di tempat aku sini, mengatakan bahwa membiarkan aku memberikan kepada Anda. Anda lihat kapan aku mengantarkan kepada Anda. Thomas Kin terkejut, apakah adalah kotak berwarna biru? Benar. Oh, jika begitu menaruh di tempat kamu saja, lain kali bertemu baru berikan kepada aku saja. Hadiah yang disiapkan Vivin untuk dia, hanyalah biskuit yang dibuat sendiri hari itu saja. Thomas Kin juga pernah memakannya, tidak perlu mengantarnya sendiri. Tentu saja, dia sama sekali tidak tahu bahwa masih ada 1 lembar kartu undangan ulang tahun di dalam kotak itu. Keesokan paginya, seorang pria dan seorang wanita berjas berdiri di depan pintu rumah Ye dan mengetuk pintu. Halo, kami adalah staf Bank Kota Donghai. Sekarang datang mengingatkan Anda. Setelah pergantian orang hukum, sekarang kamu sudah menjadi orang kuasa hukum pabrik Dragon. Berutang total 32 juta rem pinjaman kredit dari bank kami, harus membayar lunas dalam waktu 7 hari, jika tidak kami akan melapor polisi. Ekspresi wajah Andrei berubah, tidak menyangka bahwa gerakan keluarga Ye begitu cepat. Perwakilan orang kuasa hukum diselesaikan dalam semalam. Kalian sudah salah. Pabrik itu tidak ada sedikit hubungan dengan aku, bahkan aku juga sama sekali tidak tahu tentang pergantian perwakilan orang kuasa hukum. Aku sama sekali tidak pernah ke tempat kejadian. Anggota staf tidak menerima, ini bukan tanggung jawab kami hanya bertanggung jawab untuk pemberitahuan. Selesai berbicara, setelah mereka berdua memberi Andrei dokumen, langsung pergi. Setelah mendapat pemberitahuan, ekspresi wajah Andrei memucat. 32 juta rem. Richard Ye ini ternyata meminjam uang dengan jumlah yang begitu besar. Yulia Wang pun terlihat sedih. Bagaimana, Andre, jika tidak aku menjual saham restoran Hesun itu saja? Andrei menggelengkan kepala. Saham itu pada awalnya adalah orang lain memberikan kepada kamu, punya hak apa kamu menjual? Selain itu, meskipun dijual juga tidak cukup, kurang sangat banyak. Sekeluarga mengerutkan kening, keluarga Ye ini, benar-benar terburu-buru untuk membunuh orang. Thomas Kin berjalan kemari, ketika melihat perubahan hak saham, ketawa dalam sekejap. Keluarga Ye ini melakukan sesuatu cukup cepat. Paman Ye, apakah mau pergi melihat tempat yang pernah kamu berjuang saat itu? Andrei menghela nafas panjang. Masalah sudah sampai saat ini, dia juga tidak ada cara. Dia hanya bisa berjalan 1 langkah dan melihat 1 langkah. Dia tidak memiliki mentalitas yang baik seperti Thomas Kin. Jika tidak ada cara harus masuk penjara, hanya bisa menerima nasib saja. Untungnya Yulia Wang sekarang memiliki restoran Hesun. Kehidupan ibu dan putri 2 orang tidak masalah, ditambah ada Thomas yang merawatnya, bertahan beberapa tahun dia sudah akan keluar, bukan masalah besar. Memikirkan hal ini, Andrei malah merasa lega,
seolah-olah bergegas ke tempat eksekusi. Ayo pergi, pergi melihat-lihat. Thomas Kin dan Andre Ye, dua orang, langsung naik taksi dan berlari ke pabrik Dragon. Sangat cepat, tiba di pabrik Dragon. Di dalam saat ini masih sedang berlangsung, para pekerja semua masih di sana. Satpam keamanan di pintu menghentikan dua orang. Apa yang sedang dilakukan? Mencari siapa? Andre Ye mengerutkan kening. Riman Feng, bahkan tidak mengenali aku. Sebuah senyuman mengejek muncul di sudut mulut Riman Feng. Bukankah ini CEO Ye? Tentu saja kenal, tetapi kenal kamu juga tidak ada gunanya. Aku sekarang sedang bekerja, orang tidak penting, tidak diizinkan memasuki pabrik. Riman Feng ini adalah satpam yang direkrut Andre Ye saat itu. Saat itu melihat dia kasihan, meminta makanan di pinggir jalan, Andre Ye memberi dia sesuap nasi, membiarkan dia menjadi satpam di pabrik, menanggung makanan dan tempat tinggal. Jika bukan karena Andre Ye, Riman Feng sejak awal sudah mati kelaparan. Tidak kepikiran orang ini memalingkan wajahnya lebih cepat daripada membalikkan buku. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 76 kamu bisa kungfu. Mengetahui Andre Ye telah hilang kekuasaan, pembicaraannya jadi tidak ada kesopanan sedikit pun juga. Andre Ye mendengus dingin, apa aku orang yang tidak berhubungan? Pabrik ini didirikan oleh aku sendiri. Kamu berani mengatakan aku orang yang tidak berhubungan. Riman Feng bersenyum dingin, memang kenapa kalau begitu? Itu masalah 10 tahun yang lalu. Sekarang manajer pabrik itu bukanlah kamu, aku juga bukan tanggung jawab kamu lagi. Jika kamu tahu diri, cepatan pergilah, kalau tidak jangan salahkan aku melakukan secara bisnis resmi. Melihat Riman Feng telah mengeluarkan tongkat listrik, wajahnya menunjukkan ekspresi yang galak. Andre Ye menunjukkan sedikit ekspresi sarkastik. Dunia ini suram, tidak ada uang dan kekuasaan, bahkan orang yang pada awalnya pernah memberikan bantuan pun akan membalas kebaikan dengan keburukan. Thomas Kin juga menggelengkan kepala dengan tak berdaya. Paman Ye, orang seperti itu, tidak perlu mengasihaninya. Oke, bereskan barang-barangmu. Sudah boleh keluar. Riman Feng mendengus dingin, meminta aku pergi. Kamu pikir kalian itu siapa? Ini adalah pabrik, apakah kalian punya hak keputusan? Perkataan Riman Feng masih belum selesai bicara, Andre Ye mengeluarkan surat perubahan badan hukum, meletakkannya di depan mukanya. Sekarang, pabrik ini adalah milikku. Ketika Riman Feng melihat surat pemberitahuan itu, wajahnya sekejap menjadi sangat amat jelek. Mengapa pabrik bisa kembalikan ke Andre Ye? Dalam beberapa detik, ekspresi wajah Riman Feng dari kesombongan berubah menjadi kesedihan, dan kemudian berubah menjadi senyuman yang menyanjung. CEO Ye, aku sedang bercanda dengan Anda. Aku sudah tahu Anda pasti akan kembali. Selama bertahun-tahun, aku setidaknya pantas mendapatkan pujian atas usaha kerja keras di pabrik ini. Anda tidak dapat memecat karyawan lama yang setia di saat kamu baru saja mendudukinya. Thomas Kin mencibir, hebat juga menjadi orang yang tidak tahu malu seperti kamu begitu. Kamu siapanya karyawan lama yang setia? Aku lihat, kamu hanyalah seekor anjing tuan besar Ye kedua saja. Ambil barang-barangmu, segera pergilah. Amarah Thomas Kin tidaklah seperti Andre Ye yang begitu baik, orang seperti itu, tentu saja tidak akan memanjakannya. Wajah Riman Feng menjadi pucat, dia awalnya adalah seorang gelandangan, bisa makan dan tinggal di pabrik ini, sekarang memintanya pergi, harus hidup di jalanan lagi. Kedua orang berjalan melewati samping Riman Feng, tiba-tiba, Riman Feng menoleh kepala dengan kencang, mengambil tongkat listrik dan melemparkannya ke kepala Andre Ye. Memecatkan aku, kamu jangan berharap bisa berhidup enak. Riman Feng bagaimanapun telah menjadi penjaga keamanan selama 10 tahun. Badannya kuat dan besar, pukulan tongkat ini, jika jatuh di kepala,
setidaknya akan rawat di rumah sakit selama 10 hari atau setengah bulan. Wajah Thomas Kin tenggelam, berbalik dan langsung menendangnya. Berbunyi krek, tendang di tulang rusuk Riman Feng, jelas ada keruntuhan di dadanya. Kemudian, Riman Feng menerbang keluar, jatuh di depan pintu, dan pingsan. Andre Ye terkejut, melihat Riman Feng terbang jauh lebih dari 10 meteran, tiba-tiba terkejut sekali. Thomas, kamu bisa kungfu. Thomas Kin berkata, bisa sedikit, telah belajar dengan guru selama 10 tahun. Andre Ye sangat amat terkejut, kungfu Andre Ye ini, tidak hanya bisa, sedikit, bukan. Bukankah kamu belajar keterampilan medis dengan gurumu? Thomas Kin berkata, ya, keterampilan medis belajar, kungfu belajar juga. Guru pernah berkata, hanya kekuatan absolut yang dapat mengendalikan takdir sendiri. Keterampilan medis dan kungfu, semua sangat diperlukan. Meminta orang hidup, dia akan lahir, meminta orang mati, dia akan mati. Ini, baru kekuatan absolut yang seharusnya. Bersambung.